Halo, selamat sore Motizen. Selamat sore, selamat bergabung di live-nya In The Voiceover. Hai hai hai. Diramein dulu nih live-nya nih, di info-info ya, disebar di worok-worok nih sama teman-teman semuanya untuk join di live-nya In The Voiceover sekarang juga, karena materi live hari ini tuh seru banget teman-teman. Yuk yuk yuk. Sudah ada yang bergabung nih, ada Kak Kim Sabe, ada Kak R Saleh Maya. Selamat bergabung kakak-kakak. Halo semuanya, mungkin bisa komen-komen dulu nih, sapa-sapa dulu nih kakak yang sudah bergabung di live-nya In The Voiceover. Halo kak, halo juga kakak Kim Sabe, penonton setia In The Voiceover. Nah aku mau tanya nih kakak Kim Sabe, apa sih yang membuat kakak Kim Sabe itu selalu nonton live-nya In The Voiceover kak? Boleh dong aku dikasih tahu nih. Tenang aja teman-teman, aku tuh live-nya nggak sendiri karena nanti aku akan ditemanin sama partner aku. Jadi untuk kalian, ayo stay tune terus nih di live-nya In The Voiceover. Bagi yang belum bergabung, kalian bisa ngajak ke teman-teman kalian ya. Ayo nonton live-nya In The Voiceover nih, mumpung In The Voiceover udah mulai live-nya. Jangan sampai ketinggalan nih kayak kakak Kim Sabe nih. Selalu pantau terus ya update-update terbaru dari In The Voiceover. Lagi ngapain kakak Kim Sabe sekarang, lagi ngapain nih? Aku mau tanya. Waduh, terima kasih sekali yang sudah kasih tap love. Terima kasih. Memang mantap sekali nih Votizen penonton setianya In The Voiceover, follower setianya In The Voiceover. Lagi ngapain kakak Kim Sabe? Ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Kayaknya tadi ada kakak Winda juga. Halo, kira-kira kita hari ini mau ngomongin soal apa ya? Penasaran nggak? Penasaran kan? Padahal sudah di-spill di poster tuh. Kita mau ngomongin apa live sore hari ini? Ada kakak Bukti. Halo, kakak Bukti. Aduh, yang penting jangan bukti cintamu kepada aku, Kak. Asik kak, materinya sama penyampaiannya mantep banget kak. Waduh, terima kasih sekali nih kakak Kim Sabe nih. Kakak Bukti, asalnya dari mana nih kakak Bukti nih? Kalau kakak Kim Sabe tuh kalau nggak salah dari Jogja kan ya. Setelah kita udah beberapa kali ketemu via live seperti ini, terus aku juga pernah nanya, bener kan asal dari Jogja? Ada kakak Bayi Butik. Halo kakak Bayi Butik, selamat bergabung kakak di live-nya In The Voiceover. Bagaimana kabar kalian semua pada sore hari ini? Nanti habis ini aku bakal undang ya temen aku atau partner aku supaya kita bisa seru-seruan bareng. Ada kakak Hari Sanggar, materinya juga beda-beda tiap live kak, jadi fresh gitu. Benar sekali teman-teman. Jadi kita tuh sudah tanya-tanya juga ya sama Votizen, kira-kira nih kalian tuh pengen kita live-nya tuh bahas apa. Kita sudah tanya ke Votizen dan kita juga sudah mengumpulkan tuh ide-ide dari kalian. Kita tampung, akhirnya kita live-nya materi sesuai dengan request dari Votizen. Halo juga kakak Bayi Butik. Apa kabar kakak? Gimana, sehat kan hari ini? Sehat-sehat terus ya kakak Bayi Butik ya. Tapi aku baru pertama kali kak lihat kakak. Apakah kakak Bayi Butik juga baru pertama kali join di live-nya In The Voiceover? Oke, kita lihat dulu ya partner aku. Kita cek kondisi partner aku dulu. Aku akan undang partner aku. Pasti kalian juga udah kenal nih. Kenal sama partner aku yang ini. Halo. Selamat datang. Bertemu lagi kita. Bertemu lagi kita. Selamat sore, terima kasih. Iya. Nah, jadi kita akan live berdua seperti biasa ya, teman-teman semuanya. Yes. Wow, sudah lumayan rame nih yang join nih. Tadi ada Kak Kim Sabe, ada Kak Bayi Butik. Yes. Terus kata Kak Kim Sabe nonton terus live In The Voiceover karena seru katanya live-nya. Topik-topiknya ganti-ganti. Betul. Jadi Yes. nggak mau terlewatkan satu live pun gitu. Betul. Oke. Hari ini belajar apa nih kita, Gip? Hari ini, waduh,
nadanya udah kayak Hai, voice note banget ya hari ini. hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar tentang theater of mind nih teman-teman semuanya. Hmm, Pernah pasti kan denger apa sih theater of mind, istilah-istilah itu? Kita mungkin akan menjelaskan sedikit kali ya kepada Votizen. Yap. Oke, jadi kita akan jelasin sedikit theater of mind. Theater of mind Mm-mm. itu seni membangun sebuah visualisasi atau gambaran nih teman-teman, hanya dengan suara kita aja. Seperti itu. Hmm. Jadi dengan misalnya kita berbicara seperti ini, apakah sudah tergambar nih? Oh ini ceritanya gambarnya kayak gini, menggambarkan lokasinya seperti ini, karakternya Hmm. mungkin seperti ini, kayak gitu untuk pengertian theater of mind-nya. Oh, transfer data ya. Apa yang ada di pikiran kita berikan ke Hmm. orang lain tuh mereka nangkep gak nih gitu. Yes, betul sekali. Contohnya gibah-gibah ini. Nah, Enggak iya, dong. gimana? Kita jadi ngebayangin orang yang kita gibahin ya. Betul. Terus orang-orang yang kita kasih tahu juga, itu loh waktu itu roknya tuh kayak tulip gitu. Terus dia membayangkan bunga tulip. Oh, roknya bentuknya kayak gitu. Gitu. Kalau udah Betul. berarti berhasil dong theater of Iya, mind. betul sekali ya. Hmm, Nah, tujuannya apa sih sebenarnya Theater of Mind itu, Mbak Dora? ya. Apa? Nanya. Sekarang aku yang jawab berarti. Tujuannya Oke. adalah supaya kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita ke orang lain dan mereka menangkapnya hal yang sama gitu loh. Misalnya kita Hmm. menggambarkan yang paling sederhana adalah menggambarkan waktu itu aku tuh jatuh tapi ketimpa kucing gitu loh. Gimana kok jatuh Hmm. ketimpa kucing gitu? Karena waktu itu aku mundurin motor, ternyata di belakang ada kucing, kucingnya terlindas roda belakang, terus dia kaget, terus dia gini dah ke aku. Nah, itu kan tertimpa, Hmm. tapi kan dari sekedar cerita itu kan yang mendengarkan, misalnya Gaby yang dengerin ceritaku kan langsung membayangkan, oh berarti naik motor, motornya mundur, terus kucingnya kelindes nih di roda belakangnya, terus akhirnya dia kaget, Ya. dia jumping gitu, terus oh jatuh gitu di pundakku. Oh berarti seperti itu. Nah itu adalah salah satu apa ya gambaran. Jadi apa yang kurasakan, apa yang ku gambarkan itu diterima dengan sama gitu, scene-nya sama gitu kalau kita nonton film ya, scene-nya sama seperti Hmm. apa yang Gaby rasakan hanya dengan mendengar gitu ceritanya. Itu sih, seperti itu Betul tujuannya sekali. seperti itu, menyampaikan suatu peristiwa. Yes, Tuh. jadi tidak, Iya. maksudnya tidak perlu kita melihat langsung mungkin videonya seperti ini kan, kalau udah ada video udah langsung Mm-mm. jelas ya, oh, ini gambarnya seperti ini. Tapi Ya, kalau melalui suara saja, nah itu dia hmm, teman-teman. betul. Apalagi kalau diceritakan dengan semangat ya, kayak misalnya waktu itu Mhm. aku tuh mundur nih, agak takut nih gitu. Terus tahu-tahu tuh ada dia langsung wah gitu kan. Nah, dari dinamika itu juga membangun salah satu hal yang membangun supaya orang lain juga tidak hanya tertarik mendengarkan cerita kita, tapi juga terhanyut dalam oh, jadi deg-degannya tuh gitu tuh waktu kejadiannya gitu. Terus Yes, paniknya, betul. rasa paniknya. Betul Mm-mm. sekali. Jadi larut dalam cerita ya orang-orang yang Betul. mendengarkan. Iya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, pengertian dari Theater of Mind dan tujuannya. Nah, di lektor ini kita Hmm. juga akan coba nih untuk membacakan, kita ada tiga nih ya nanti ya Madura ya. Kita Ada akan tiga. tiga, yes, Mm-mm. membacakan. Nanti aku dan Madura akan bergantian. Jadi kita akan Ya. mencoba menciptakan visualisasi nih kepada teman-teman semuanya hanya dengan suara kita saja. Betul. Dan itu berdasarkan apa theater of mind yang sebenarnya itu sering kita alami ada di sekitar kita, cuman Hmm, kitanya aja yang nggak nyadar gitu. yes, betul-betul. Hmm. Oke, nah yang pertama nanti kita akan membacakan pertandingan sepak bola nih teman-teman, pasti juga udah Hmm. kalau yang sering nonton sepak bola gitu kan, ada komentatornya kayak gitu. Nah kita akan coba mempraktekkan itu langsung. Betul. Itu adalah salah satu contoh theater of mind yang bisa kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Iya, Tuh. betul sekali. Gimana Madara, sudah siap? Oh, oke. Kita akan bacakan, tapi membacakannya aku tidak bisa membacakan tidak bisa ngomong langsung nih untuk Mm-mm. laporan pertandingan bolanya. Aku ambil dari sini. Mm-mm. Di sini ada, di sini itu banyak sekali.
Ini buku kita ya teman-teman, kalau mau cek-cek bisa. Di sini tuh banyak, selain pengetahuan umumnya, dia tuh banyak sekali kasih skrip-skrip juga. Jadi aku ambil dari sini aja. Oke, Kelihatannya di situ tuh. aku juga punya. Oke. Kita Ini kemana? kita baca. Oke, kita baca dari sini aja. Untuk Yes. berarti kita sekarang scene-nya membayangkan lagi nonton sepak bola, atau kalau enggak radio nih, kita dengerin radio, tapi Hmm. kita kan tidak ada di lapangan dan kita mendengarkan mereka yang komentatornya gitu ya. Yes. Oke, bacain ya, mulai ya. Siap. Oke. Goal! What an amazing strike from Ronaldo. Waktu yang tersisa tinggal 25 menit dari keseluruhan pertandingan yang ada. Dan bila tidak terjadi penambahan gol dari kedua tim, maka pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Gentlemen, start your engine. Balapan ini telah memasuki lapangan terakhir dan Valentino Rossi masih memimpin balapan ini. Apakah dia akan jadi pemenangnya? Kita tunggu. Ini kayak dua reporter sekaligus ya. Langsung Tadi kita terbentuk loh ngomongin, visualnya. betul, kayak, aduh, bisa nggak nih, bisa nggak nih, bisa nggak nih, Ya. gitu. Wow, keren-keren sekali. Oh, jadi ngomong terburu-buru adalah khas mereka karena kan bola tuh Hmm. gelinding-gelindingnya cepet ya. Jadi ya ini bolanya di bawah Ronaldo, wah bolanya udah gol. Jadi emang harus cepet. Itu salut sih sama stamina mereka-mereka yang komentator sepak bola itu, salut. Yes, dan Gitu. pitch-nya mereka tinggi ya Mbak ya kalau komentator sepak bola tuh kayak, Betul. ya sudah memasuki menit 25 gitu. Itu kayak harus, kita harus semangat, kita harus deg-degan, kita harus, pokoknya tim kita Iya, harus menang. yes, betul. Karena mungkin Gitu. mereka juga menggambarkan situasi yang ada di lapangan mungkin seperti itu gitu kan ya. Kan mencekamnya, terus aduh ini bisa nggak nih gitu, menyusul eh, skor lawan kayak gitu. Jadi Iya, memang keajaiban komentator sepak bola itu seperti itu. mantap mantap. Harus minum banyak-banyak minum air putih tuh kayaknya tapi ya. Nah, iya tuh, dikit-dikit minum tuh. Iya, supaya suaranya tidak habis gitu. Betul. Nah, itu tadi salah satu contoh theater of mind di kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini mungkin Votizen ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau eh, memberikan ide atau saran atau mungkin oh apalagi nih kira-kira oh, baru Hmm. kepikiran nih ternyata ini juga. Nah, itu boleh langsung ditulis-tulis di kolom komentar gitu. Betul, betul sekali teman-teman. Kalau misalnya ada yang Mm-mm. masih bingung mungkin ya tadi sama penjelasan kita, boleh langsung komen aja, ketik di kolom Mm-mm. komentar. Boleh saran-saran juga, ide-idenya, tips-tipsnya juga boleh. Kita akan tampung semuanya. Tapi semisal belum Oke. ada juga nggak apa-apa nih, kita Mm-mm. mungkin bisa lanjut Lanjut. ke yang kedua. Karena tadi kan sudah Mm. pertandingan sepak bola ya. Ya. Nah, kita mau yang radio dulu nih teman-teman nih. Nah, bener tuh, Sepertinya radio juga radio salah satu theater of mind. Jadi radio kan macam-macam ya, Gap ya. Ada yang sambil hmm, nunggu makan siang atau mungkin radio yang sesi curhat gitu kan, pasti yang kalau yes. malam-malam itu ya udah yang sendu-sendu, sarana curhat gitu ya. Betul. Oke, Aku betul. biasanya dengerin radio kalau di mobil tuh, karena sekarang kan jarang ya mungkin ya kalau orang punya Mm-mm. radio di rumah. Jadi biasanya aku dengerin radio di mobil gitu sambil, ya bukan aku sih yang nyetir ya, sambil Sama. apa night ride gitu kan, dengerin Mm, orang radio. Terus wah, seru juga nih ini. Jadi radio tuh harus semangat kayak gitu-gitu. iya. Karena radio yang menemani kita kalau macet, menghibur kita kalau Nah, sedih. betul. Oke, nah, Kadang ada yang radio galau gitu ikut aduh, galau. siaran Jangan, radio jangan. galau. Kita harus happy terus ya. Oke. Oke, kita akan coba yang Mm-mm. skrip untuk radio, teman-teman semuanya. Kali ini aku akan Oke. duet nih. Kita akan Pura-puranya kita duet. punya radio nih. Pura-puranya apa ya tapi namanya ya? Kita perlu kasih nama nggak sih, Mbak? Perlu, perlu. Kita Apa yang akan punya radionya radio. ya? Radio kita berdua. Oke, ini berarti radio yang menciptakan suara riang ya, karena kan sore ya, Hmm, sore-sore betul. kita harus menemani istirahat gitu, jadi harus yang santai tapi menemani semua netizen gitu.
gitu. Betul. Oke, Oke, kita coba. kita mulai. Hai hai, Fatina Setia Indo Voiceover. Selamat sore, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan aku, Gigi. Dan aku Dora dalam Suara Rasa. Selama 1 jam ke depan, kami akan menemani istirahat sore Votizen dengan obrolan yang ringan namun berbobot. Yes, betul sekali Mbak Dora. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Rasa. Seru Yes. juga ternyata. Habis ini kita kayaknya di-hire, Mbak. Suara Rasa ya. Oh, nama radionya Radio Suara Rasa. Ya, Suara Rasa. Nanti obrolannya seputar mengolah suara. Betul. Macam-macam. Cocok nih. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tadi untuk yang pertama temanya itu sport, pertandingan sepak bola, terus yang kedua radio. Mungkin secara aktif sama ya Mbak, sama-sama semangatnya gitu kan. Tadi pertandingan sepak bola Mbak sudah membacakan dengan nada yang semangat. Terus siaran radio juga seperti itu. Karena kan kita pengen penonton juga menikmati nih seru-seruan pendengar. Ya. Kan radio. Betul, kan radio. Seperti itu. Gitu. Nah, sekarang karena tadi sudah yang apa ya, yang riang gitu. Ada salah satu contoh lagi yang dekat dengan kita itu selain yang senang-senang itu juga ada yang audiobook. Audiobook itu salah satunya tidak semua riang, tapi kadang audiobook kan diciptakan tuh pada awalnya untuk kayak menemani bedtime story gitu ya, maksudnya membacakan buku sebelum tidur, tapi ini audio gitu. Aku pun waktu kecil ada tuh dibeliin kaset ya. Kaset tuh cerita-cerita mulai dari cerita rakyat atau cerita yang dari luar negeri. Itu kadang dengerin sebelum tidur. Ya tidur memang tidur nyenyak gitu. Nah, sekarang kita berarti akan mencoba gitu. Nanti Gaby yang mencoba. Kalau Gaby gimana sebelum tidur? Apakah dibacain buku? Kalau aku belum pernah ya Mbak ya. Dari waktu kecil pun kalaupun misalnya mau tidur juga nggak yang didongengin atau segala macam. Nah, sekarang aku juga belum mendengarkan audiobook tuh sebenarnya belum gitu. Coba nanti kita akan coba ya untuk gampang tidur soalnya. Iya betul. Saya bisa susah tidur. Oh, kita kebalikan. Aku susah tidur, makanya itu terapinya. Oh, membantu ya teman-teman ya untuk tidur yang susah tidur. Mungkin salah satu tipsnya bisa mendengarkan audiobook nih. Ya, betul. Kalau sekarang mungkin udah gampang ya, dengerin podcast juga ada gitu. Terus kalau misalnya bukunya yang mau dibaca tuh tebel gitu, terus males, cari aja audiobooknya, kan sekarang ada pasti di platform-platform e-book gitu ya. Betul sekali. Hai. Nah, kita sekarang mau membacakan. Kita akan membacakan yang audiobook ya teman-teman. Nah, audiobook ini beda nih sama yang pertandingan sepak bola sama yang radio. Tadi kan udah semangat. Jadi mari kita gali lagi emosinya. Masih dari sini berarti ya? Betul. Aku juga mengambil dari buku Dunia Voice Over yang sudah sangat lengkap ini. Jadi aku akan membacakan dari sini ya teman-teman. Audiobook Belalang dan Kupu-kupu. Asik. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, jangkrik, dan yang lainnya. Pada suatu hari di musim panas, sehingga daun-daun pohon mulai meranggas, mengugurkan daun yang dimilikinya satu persatu. Angin juga bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan sisa-sisa daun yang berterbaran di tanah. Kerak, mulai terdengar suara bunyi dahan-dahan berpatahan. Pohon-pohon mulai tumbang dan hutan menjadi tempat yang tidak nyaman. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, termasuk kawanan belalang yang harus melompat-lompat menjauhi pohon-pohon yang tumbang. Oke. Lu masih ada sih. Apa mau dibaca sampai selesai nih? Boleh. Apa sih tadi? Belalang melompat ya?
Ya, oke, kita baca lagi ya. Mm-mm. Belalang melompat secepat mungkin, menjauh dari pohon-pohon yang bertumbangan. Mencoba menyelamatkan diri dengan susah payah karena banyaknya daun yang menutup area lompatan. Sambil melompat, dia melihat kupu-kupu yang juga terbang menghindari pohon yang tumbang. Dia bergumam, "Hmm, alangkah enaknya menjadi kupu-kupu. Dia tidak perlu berjalan di tanah yang panas, menghindari banyak daun yang bertumbangan, dan hanya terbang menghindari pohon-pohon yang tumbang." Gumam belalang dalam hatinya. Belalang terus mengulang perkataannya, hingga akhirnya dia menemui sebuah lubang yang besar yang tidak dapat dilewatinya dalam satu kali lompatan. Eh, Kecemburuannya sudah Oh, terasa ya di itu. Alangkah enaknya menjadi kupu-kupu. kasihan juga ya, ya Allah. Karena melompat kan capek ya. Mm-mm. Melompat capek, apalagi di bagian akhirnya tuh. Menemui lubang besar yang tidak dapat dilewati dalam satu kali lompatan aja nih, teman-teman. Mm-mm. Harus menghindari apa pohon-pohon yang tumbang lah. Coba menyelamatkan diri dari daun-daun yang jatuh gitu. Betul. Tadi pas aku baca Oh. juga udah kayak eh kebayang visualisasinya kayak untuk hewan-hewan di sana tuh harus segera menyelamatkan dirinya juga sesegera mungkin gitu ya. Menyelamatkan Hmm. hidupnya. Sudah terasa capeknya ya, melompat terus. Iya, betul. Andaikan aku punya sayap gitu ya. Deh kan aku seperti kupu-kupu. Betul. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah ada perbedaan ya tadi pertandingan sekolah, radio dan Ah, yang terakhir audiobook. betul. Seperti itu. Nah, Nah, terus dari sini, dan tadi aku membacakannya kenapa seperti itu karena kalau dilihat dari teksnya itu kan mm-mm, kayak dia kayak suatu musim apa musim panas terus daun-daun juga mulai meranggas kayak gitu kan berarti mm-mm, situasinya sangat tidak menyenangkan nih untuk yang tinggal di hutan-hutan seperti itu mm-mm. gitu. Anginnya juga kenceng, bos. Pokoknya porak-poranda lah ini ya. Hmm, yes, betul. Makanya tadi membacakannya seperti itu. Ah, dan belalang kan kecil ya. Kalau misalnya kita segede ini manusia, terus kejatuhan daun aja ya udah sih, jatuhan daun gitu. Tapi bagi belalang kan daun besar ya. Jadi emang ketika daun-daun berguguran terus ada angin yang menurut kita sepoi-sepoi, menurut dia tuh udah wow gitu. Yes, Jadi memang mencekam. Sebenarnya ini mencekam. betul sekali. Sangat takut Tuh. gitu. Oke, teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan nih tentang Theater of Mind, materi live Mm-mm. podcast hari ini? Silakan, jika ada yang ditanyakan atau sharing-sharing juga boleh, gitu kan ya. Cerita-cerita, mungkin Betul. kalian punya pengalaman yang ingin dibagikan ke kita juga nggak apa-apa. Mm-mm. Gitu. Theater of Mind tuh soalnya kayaknya kok susah banget gitu ya dari Hmm. kita dengar aja Theater of Mind. Oh, harus belajar teater nih, harus belajar ini. Dan sebenarnya enggak, sebenarnya kita membayangkan aja jadi Ya, siapa gitu, membayangkan sebagai belalang seperti itu. ya, betul sekali. Dan yang terpenting kita Yes. juga harus tahu ya skripnya ya, sudah membaca dulu skripnya. Jadi kalau kita udah baca nih, oh kayak gini situasinya, nanti kan suara kita juga akan menuntun ke situ. Gitu. Ya, betul, betul, betul. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan nih kakak-kakak? Teman-teman semuanya, banyak banget soalnya nih yang join. Ada kakak Chandra, My Voice, ada kak Avilen. Tuh. Silahkan kalau ada yang ditanyakan teman-teman semuanya, mungkin masih ada yang bingung gitu kan ya. Gimana Mm-mm. kak Oh, Kak caranya Chandra bisa? dari workshop nih, Kat. Oh ya? Mm-mm. Oh, hafal sekali Madura. Oh Workshop alah, pertama ini Kak Chandra nih. oh workshop pertama. Oke, oke, oke. Nah nih, muncul Kak Kim Sabi seperti biasa penonton kita. Berarti orang kalau cerita atau curhat lewat chat gitu juga termasuk theater of mind ya?
Halo Kak, Kak Chandra Voice. Halo. Sehat-sehat, Kak Chandra. Teater main. Terus kalau lagi impersonate orang gitu juga theater of mind ya Kak? Ya, betul, bisa. Karena kan berarti saat menjadi orang lain, saat impersonate menjadi orang lain itu kan kita kita membayangkan oh kita jadi orang itu gitu loh. Tuh Hmm, dari gaya ngomongnya atau mungkin gerak-geriknya gitu. Termasuk yes, termasuk berarti gitu. juga orang yang cerita lewat chat ya. Mungkin kalau by VN gitu biasanya kalau orang malas ngetik jadi VN aja deh aku cerita kayak gitu. Itu saat saat diceritain, saat kita mendengarkan VN-nya atau sangat membaca kan di sini udah langsung oh dia lari, oh dia gini, oh dia gini, oh Hmm, dia oke oke. yes, Gitu Kak Kim. betul. Jadi itu juga termasuk dari theater of mind ya. Jadi banyak banget sebenarnya theater of mind di kehidupan terdekat kita teman-teman. Bahkan yang paling dekat yang chat seperti itu juga termasuknya Mm-mm. theater of mind. Gitu. Ya, Kakak sudah terdiam, kakak cinta deh. Halo kakak Chandra. Masih ingat kita? Masih dong ya. Halo, gimana kabarnya kakak Chandra? Berarti asal Jogja ya berarti nih ya Mbak ya? iya, iya kali lupa. Tapi soalnya di workshop kita yang pertama itu banyak yang dari luar kota juga mereka menyempatkan diri. Ada yang dari Temanggung, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari mana Hmm, Purwokerto waktu itu. Purwokerto, Purworejo. wow. Rela ya untuk datang ke Jogja menonton workshop kita. Padahal itu baru workshop pertama, loh kan deg-degan juga ya. Tuh. Oh, gimana ya Kak Chandra? Oh, kayaknya yang kedua. Oh, yang kedua ya malah ya? Yang kedua Oh, iklan berarti. Yang kedua yang oh. iklan. Kayaknya aku sudah mulai terbayang juga nih, udah data terus main ini. Mulai terbayang. Iya, mulai terbayang nih kakak Chandra yang mana gitu kan. Mm-mm. Nah, gitu, teman-teman semuanya. Hmm. Wow, Oke. tapi memang Berarti apa? seru ya, maksudnya kalau kita mendapatkan skrip yang ceritanya beda-beda gitu kayak misalnya kita kan juga Mm-mm. otomatis wah ini gimana ya aku membawakannya juga supaya bisa sampai kepada pendengar kayak gitu. Hmm, betul. Nah, cara melatih theater of mind tuh gimana sih Madora? Apakah ada tips-tipsnya nih untuk netizen mungkin Mm-mm. masih bingung gitu kan ya? Mm-mm. Oh, pertama sebelum sebelum kita mempraktekkan itu, of course kita harus menyerap ya, menyerap banyak-banyak contoh tentang theater of mind. Jadi biasanya banyak menonton, banyak membaca. Nah, membaca ini kan efektif banget ya, hanya dengan membaca tuh kita Hmm. yang oh tadi belalangnya begini, tadi kupu-kupunya begini gitu. Banyakin asupan membaca, menonton sama mendengarkan nih. Kayak tadi radio kan berarti kita juga harus mendengarkan. Oh, kalau lagi cerita begini tuh harus yang seru supaya didengar orang juga enak gitu kan. Kembali ke episode yang kemarin kayaknya ya kita intonasinya harus asik supaya orang tuh memperhatikan kita, mendengarkan kita gitu. Jadi suaranya nggak monoton dengan intonasi yang begitu-begitu aja gitu. Jadi yang Hmm. harus asik lah pokoknya friendly gitu. Itu nanti kalau kita bisa mendapatkan semua asupan itu, kita akan terlatih kita jadi terbentuk seperti itu. Misalnya karakter bercerita itu seperti apa atau karakter penyiar radio itu seperti apa, bacain cerita horor itu bagaimana gitu. Nah, Hmm. nanti itu juga bisa membantu kita. Nah, terus jangan lupa untuk mempraktekkan nih. Kita rekam suara kita sendiri, terus kita dengerin lagi. Udah ngeri belum nih kalau kita cerita horor? Udah misalnya kayak belajar belajar membuat kue. Satu, masukkan terigu gitu. Oh, oke udah kebayang nggak nih? Udah asik belum gitu. Atau seperti biasa kalau misalnya mau mendapatkan nilai yang fair, kita bisa berikan itu ke teman-teman, ke keluarga gitu. Mereka udah asik belum nih gitu. Udah tersampaikan belum nih apa yang kita obrolkan di situ gitu. Apakah mereka juga menangkap hal yang sama dengan yang kita obrolkan gitu. Gitu sih. Intinya sebenarnya banyak-banyak referensi, lalu banyak mencoba, banyak berlatih begitu.
Betul. Karena sebagai voiceover talent juga harus banyak-banyak ini ya, coba-coba terus ya, apapun itu Mm-mm, genrenya. Gitu. betul. Dan sebenarnya kalau kalau Khadijah Notice nih, tema live kita tuh nyambung loh teman-teman semuanya. Mm-mm. Dari minggu pertama, minggu kedua, nah terus nanti akan minggu-minggu selanjutnya itu nyambung teman-teman. Yes. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan. Betul. Nanti ketinggalan satu episode, bingung. Aduh, ini ada yang hilang nih di sini nih. Betul sekali. Gitu. Kalau kemarin kan kita bahasnya tentang intonasi nih, nah sekarang theater of mind, yang mana Mm-mm. intonasi itu juga sangat dibutuhkan untuk bisa Mm. membangun sebuah visualisasi tuh. Seperti tadi kata Mbak Mm-mm. Dora ya, intonasinya Yes. tuh harus dibuat beda supaya tidak membosankan dan lain Mm. sebagainya. Seperti itu. Mm. Itu makanya kalau ngobrol gosip-gosip sama temen tuh pasti asik karena tahu nggak sih itu loh sih dia ini Iya, Bun. seru itu pasti. Pokoknya kalau gosip tuh dibutuhkan skill agak nyinyir dikit gitu ya. Kayak, "Ih, Iya kok gini?" betul. gitu. Gitu. Aduh, udah dikata Indra nih. Aku yang nebak kakak yang cantik ngisi iklan buat latihan itu loh, Kak. Nebak. Oh yang kena GERD, Gaby kena GERD. Oh, oh yang itu. Ya, 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 ya. Iya benar berarti kan iklan iklan yang kedua benar-benar Kak Chandra, benar itu Oh, berarti iya, yang iya, kedua. iya. Kalau yang pertama kan kita pakai pertama apa ya kita dubbing ya. Nggak, Pertama pertama kan kita dari dubbing dubbing binatang-binatang gitu nggak ada kakak cantik itu. Iya benar. Ya itu dia yang iklan. Kebanyakan minum kopi kak. GERD dia. kebanyakan minum kopi, iklan layanan masyarakat. Nah, itu juga termasuk Betul. ini ya, theater of mind juga ya. Kalau yang GERD mungkin kalau Hmm. misalnya kita tidak menonton video kan pasti, wah ini tuh orangnya sering ngopi, mungkin sering begadang sampai GERD-nya ada gitu. Ya Makanya dibuat situasinya gitu. mencekam. Wah mau dong Hmm, ikut yang dub. Wah ini Gap. hmm, Ini boleh banget ini. boleh Boleh, persiapan boleh, nih. Kak. Karena nanti Langsung di spill. minggu depan itu kita ada live Zoom, Kakak. Ya. Jadi tiap tiap minggu ketiga kita tuh pasti Zoom, Kak. Bukan live Instagram, kita akan live Zoom dan temanya itu ada dubbing juga. Nah, karena pas Betul. banget nih Kakak kan udah nih. Jadi nanti tunggu informasi lebih lanjut dari kami gitu kan ya. Nanti kalau sudah ada informasinya, Kakak bisa segera mendaftar dan itu gratis, Kakak. Untuk semuanya Ya. yang sudah nonton ini. Itu live Zoom kita tuh gratis. Jadi kalian tinggal daftar aja. Terus udah deh nanti tinggal join di live Zoom kami. Seperti itu. Siap, asik. Dan kita usahakan untuk setiap minggu ketiga Zoom dengan kakak-kakak sound engineer itu semakin susah, semakin susah, Hmm. semakin susah. Betul, Enggak kita ada. yang ngasih challenge justru ya ke Votizen. Challenge nih, semakin. Jadi kayak harus ikut terus dan harus harus ngikutin Instagram kita nih dari minggu pertama. Kita akan bahas yang eh, nanti akan menuju ke situ gitu. Nanti Instagram kedua Hmm. kita juga mempersiapkan nih Theater of Mind gitu. Nah, minggu ketiga ilmunya harus dipakai gitu Nah, Kak. istilahnya tuh kalau minggu pertama, minggu kedua tuh teorinya ya, terus minggu ketiga baru Hmm, prakteknya. iya, jadi pasti bakal Nah, seru karena kita sudah berbagi sharing-sharing ilmu juga nih gitu. betul. Nanti Mm-mm. jam 15.30 juga ya, Kak. Untuk live Zoom-nya, iya betul, Kak. Biasanya memang kita jam 15.30 gitu kan sampai Mm-mm. selesai gitu. Kalau live Zoom kita lebih lama, Kak, daripada live Instagram. Mm-mm. Tuh. Bisa lah 7 jam itu nanti sampai jam 10 malam bisa. Iya, sambil kayak, Ya. oh, apa tadi? Gitu. Gitu, bener banget ya, Kak Pri. Oh, Kakak ini join juga kemarin di live kita. Iya Kakak Pri. Huh. Betul. Jadi stay tune terus aja, Kak, pantengin terus Instagram kami, Kak. Nanti kita akan kasih langsung infonya, pengumuman gitu. Hmm. Jangan lupa Oke, daftar Kak. dulu besok ya Kak Pri ya. Ya, ya, yang penting kalian harus daftar dulu ya teman-teman semuanya. Kalau pengen join di live Zoom kami, nanti tenang saja, admin akan menyediakan link registrasinya. Terus kalau sudah kita akan Mm-mm. kasih tuh link Zoom-nya. Yep. Begitu. Oke. Sudah tidak sabar nih minggu ketiga.
Soalnya akan seru-seru bersama kakak KKS ini. Ide banget sekarang kakak SD. KKS yang seru-seru, asik-asik dan baik hati, Ya, rajin menabung juga, waduh, Masya Allah, tabarakallah, paket lengkap dah. paket lengkap. Ada yang mau ditanyakan lagi sama teman seputar materi lektor yang hari ini tentang teater of mind? Apakah masih ada yang dibingungkan nih? Gitu. Mm-mm. Kalau masih bingung, apa-apa ya, tanya aja. Ya, Nanti insya Allah kita akan menjawab. tak kasih ide juga boleh untuk Ya, besok betul. lagi. Pengen belajar apa? Hmm. Nanti kita siapkan materinya. Yes, kita akan tampung dulu ide-idenya, kita susun nanti supaya menjadi rangkaian lagi yang menarik. Mm-mm. Dubbing ini kayaknya memang lagi ini ya, banyak diminta ya. Jadi yang Hmm. bulan lalu kan kita bikin ya itu yang kucing kucing sama anjing percakapan tentang Iya, bulan ya. Nah itu kan seru betul. banget tuh. Terus aku juga mau kak kemarin belum jadi ikut kemarin lagi sibuk apa sibuk apa. Nah jadi karena banyaknya permintaan, oke lah kita bikin dubbing tapi yang lebih susah. Besok lagi Wah, lebih susah lebih susah. tuh, biar kalian tuh juga makin terlatih ya teman-teman ya. Kenapa kita kayak Yes. upgrade terus nih dirinya, gantinya nggak yang seperti sebelumnya gitu. Hmm. Ya teman-teman juga lebih fasih nantinya kan kalau Hmm. teman-teman ingin menjadi voice talent. Oke. Asyik join ya kakak Chandra ya. Tunggu mau kakak Chandra. Nanti aku cek, wah belum ada nama kakak Chandra nih. Gitu. Reminder pasti ya. Iya. Nah, mungkin kita kasih info nih kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman semuanya yang pengen belajar gitu kan ya, seputar voice over, Mm-mm. tenang saja kita ada kelas online-nya teman-teman di Indo Voice Over Academy. Jadi teman-teman kalau pengen belajar tentang voice basic ataupun voice acting, ingin belajar tentang editing juga, itu kita sudah ada kelasnya. Sudah ada 3 pilihan paket ya teman-teman. Ada paket untuk 1 bulan, ada paket untuk 6 bulan, dan ada paket untuk 1, 3, dan 6. Seperti itu. Nanti teman-teman pilih saja, kebutuhannya kalau pengen 1 bulan ya pilih 1 bulan aja. Nah, untuk harganya di setiap paket berbeda-beda ya teman-teman. Tapi setiap paket kalian bisa akses 12 materi teman-teman semuanya. Dan nanti di pelajarannya ada kuis dan teman-teman akan mendapatkan sertifikat juga. Setiap materi, setiap paket kelas yang kalian pilih gitu. Yep. Jadi kalau pengen yang belajar, silahkan belajar di Innovator Academy. Nanti kalau misalnya kalian udah bisa paket 1 bulan, terus mau ikut paketan yang lain, itu masih bisa Mm. teman-teman. Bisa banget. Kayak, aku coba ikut yang 3 bulan deh, atau 6 bulan deh sekalian. Gitu. Itu bisa. Gitu. Yang penting selesai dulu nih paketan yang sebelumnya kalian pilih, teman-teman. Seperti itu. Materinya sudah lengkap, sudah ada sertifikat juga, dan sistemnya free record ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak Ya. usah khawatir kalau misalnya misal teman-teman dari pagi sampai sore kerja terus baru bisa itu malam nggak apa-apa, itu bisa asalkan tidak Oh. melebihi paket gaji yang kalian pilih. Itu dari Kak Chandra, Sip. insya Allah. Tapi kalau tanggal 22 November nggak bisa Kak, 22 November. 22 kapan ya? Nah, kita cek kalender lagi nih. Aman, 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 aman. Karena kita kalau Kamis minggu depan itu kan jatuhnya di tanggal 20 Pak. Jatuhnya di tanggal 20. Jadi semoga Kakak Chandra bisa mengikuti live Zoom-nya ya. Seperti itu. Oh, kita live Oke. streamnya tanggal 20. Iya, 20 ya hari Kamis. Ya. 20. Tapi kalau tanggal 22 November nggak bisa. Ini gimana maksudnya kakak ya nggak bisa atau mengidekan kita yang tanggal 22 nih? Ya, kayaknya Kakak Chandra yang nggak bisa deh. Tanggal dulu itu hari apa ya? Oh, Sabtu. Iya Sabtu. Oh enggak, kita di Hmm. hari Kamis, tetap di hari Kamis. Oh ya, Hmm. Kak Chandra nggak bisa hari ini. Aman, aman Kak. Kita tetap di waktu ini.
betul sekali. Tapi durasinya akan lebih gitu. panjang ya. Ya, Begitu, gitu. teman-teman. Terus kalau buku tadi kayak ini tadi ada apa aja nih di dalam sini nih yang kita bisa selain apa bagaimana cara apa Hmm. menyiapkan peralatan, terus DAW yang dipakai apa gitu tuh ternyata di bagian belakang tadi seperti kita cek-cek banyak Hmm. sekali contoh-contoh skrip ya. Ya. Ya, apa aja tuh di situ tuh contoh skripnya tuh yang bisa yang biasanya Fotizen sering nanyain tuh. Iklan gitu? Oh, iklan Banyak ya? ada, terus Mm-mm. ada naskah dialog juga. Hmm, Di sini juga ada jenis-jenis naskah. Oh, banyak ternyata, oke banget. lengkap loh. Betul. Nah, kalau ini belinya apakah bisa pesan lewat mana? Lewat WhatsApp kah? Atau harus datang? Harus datang ke studio kah? Tidak perlu teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman tertarik ya, mungkin setelah lagi ini kayak wah, kayaknya asik deh kalau kita beli buku dunia seperti ini. Teman-teman Mm-mm. tinggal kunjungi aja Instagram kami nih. Aku kasih lihat ya. Nih tinggal kunjungi aja. Nggak kelihatan ya? Terlalu bersinar ya. Terlalu. Tinggal kunjungi aja Instagram kami. Nah, di sini kan Mm-mm. ada link nih teman-teman. Nah, teman-teman semua tinggal klik aja tuh. Nah, tuh nggak kelihatan lagi. Nah, seperti ini. Tuh. Hmm. Terus Oh, bisa nanti macam-macam tuh. Mm-mm. ada Tokopedia, terus ada Shopee juga. Nah, misalnya teman-teman klik yang Tokopedia, oh harus ada pakai app ya. Iya. Oh, bisa kok. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Harganya itu di 79.999, 80.000 ya, teman-teman. Nanti kalian tinggal check out aja. Kalian mau beli satu, mau beli dua, atau mau beli 10 gitu kan ya. 10. Aja teman-teman. Oh, nanti tinggal check out, terus nanti sudah kalian tinggal tunggu saja paketnya datang seperti itu. Gitu. Ini lengkap banget teman-teman. Jadi waktu Mm-mm. workshop pun kita juga membawa ini ya Mbak ya. Ya, betul. Workshop kita membeli ini dan ternyata banyak juga nih yang tertarik sama buku kami dunia voiceover karena memang sudah selengkap ini, editing pun dibahas, jenis naskah pun dibahas tuh. Masalah editing seperti ini itu juga dibahas lengkap di buku ini teman-teman. Itu editingnya kakak SE dibahas tuntas itu di situ. Kita punya SE Ya, pribadi nih kalau punya ini. betul sekali. Jadi langsung aja kalian kunjungi Instagram kami, klik link tadi. Bisa lewat Tokopedia atau lewat Shopee, seperti itu. Hmm, Begitu. oke. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih teman-teman semuanya? Apakah ada yang ditanyakan lagi atau ide-ide, saran gitu kan ya, Hmm. kritik boleh. Kak Kim mau beli nih Kak Kim nih. Oh ya, ada kode promo nggak kak? Kode promo, coba kita cek dulu. Kode promo nanti di ini Kak, di masing-masing biasanya kalau kalau apa Tokopedia. Kalau Shopee gimana? Shopee sih biasanya harusnya ada sih ya Mbak. Coba Hmm. kita cek ya. Aduh bukan Tokopedia, Shopee. Nah sebentar Kak, ini HP saya nge-lag nih. Nah, Oh, kita coba Shopee. Oh, jaringannya susah ya teman-teman ya. Tidak bisa Kak Kim saya bisa coba tunjukkan di sendiri. sini. Yo, Bisa dicoba sendiri gitu. Seperti itu Kak Kim kakak kalau Kim sering tadi. belanja, iya. Kalau sering Nah, belanja pasti ada Kak Kim. iya kakak Kim suka serbu promo nggak kakak Kim? Apalagi kemarin habis 11 loh. Oke. Ya, Itu. jangan lupa pantengin terus Instagram live kami setiap hari Kamis di jam setengah 4 sore sampai jam setengah 5 sore. Itu kecuali kecuali minggu ketiga kita mau ada apa Gap kalau minggu ketiga?
Di minggu ketiga kami akan mengadakan live Zoom teman-teman. Kalau besok kita spill mungkin ya materinya ada dubbing experience. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi soal dubbing, ayo pantengin terus akun kami. Nanti kita akan sebar informasinya. Dan gratis ya, Zoom kami Gratis. selalu gratis. Harus daftarnya karena supaya kita bisa memberikan link Zoom-nya. Ya, Gitu. betul sekali teman-teman semuanya. Jadi catat tanggalnya di Kamis minggu depan di jam yang sama 3:30 sore. Siap, nanti bersama kakak-kakak SE yang tampan dan rupawan. Nah, jangan lupa Iya. baik hati, rajin menabung. Ramean lah kalau live Zoom kita berempat nanti ya sama teman-teman Uh-uh. semuanya. Betul. Nanti kalau setiap Zoom dapatnya apa, Gap? Kita dapat video hasilnya kan? Yes, jadi nanti kan teman-teman juga akan coba langsung gitu kan Ya. rekaman sama kakak SE juga nanti. Setelah itu kalian Yes. akan mendapatkan hasil rekamannya juga dan video Zoom-nya juga akan di-upload di YouTube ya teman-teman ya. Yeay! Gitu. Jadi kalau Bisa kalian jadi mau portfolio. rewatch lagi, portfolio atau rewatch lagi bisa nonton di YouTube-nya kami. Akun ini Asik sekali. Siap. Oke. Ya, karena Oke. waktu sudah berlalu begitu cepat, nggak terasa kita cepat banget Ya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang Theater of Mind, yang mana besok akan kita pakai untuk rekaman, dubbing ya. betul. Jadi teman-teman terima kasih. Aku dan Mbak Dora juga mengucapkan terima kasih Ya. banyak yang sudah join di live kami. Untuk Kak Kim Sabe, Kak Priwarti juga terima kasih sudah selalu join di kami. Untuk Yes. yang belum join besok ya di live Zoom. Ajak teman-temannya, disebar-sebar informasinya. Betul. Terima kasih juga Kak Chandra, Kak Rowan sudah hadir Ya. di live kita, seru-seruan bareng. Semoga minggu depan ketemu lagi ya. Betul sekali. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kita selama melanjutkan aktivitas ya. Sampai bertemu di live Zoom kami minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Selamat sore. Sehat-sehat. Selamat sore.